Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesempatan kali ini untuk sedikit menerangkan tentang apa itu manpower planning. Jadi kelompok kami ini beranggotakan 5 orang. Dengan anggota pertama yaitu adalah Fitri Rosmayanti. Dan yang kedua saya sendiri Muhammad Fauzi Hilmansyah. Yang ketiga adalah Pak R. Mehmet RM. Yang keempat adalah Santi Rizky Amelia. Dan yang kelima adalah Sinta Rizky Amelia. Untuk poin-poin yang akan kami bahas, insya Allah di sini kami akan membahas tentang apa sih pengertian dari manpower planning ini. Dan yang kedua, kami juga akan membahas tentang apa sih tujuan dan fungsi. Yang terakhir, poin terakhir yang akan kami bahas adalah tahapan-tahapan. Nah, untuk pengertian akan langsung dibacakan oleh rekan saya. Silahkan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia itu menurut Handoko, perencanaan sumber daya manusia kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi atau permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dari kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan menurut Nawawi, perencanaan SDM adalah proses penetapan strategi untuk memperoleh atau memanfaatkan pengembangan dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan. SDM itu meliputi 5 tahapan, yaitu mengidentifikasi tujuan, yang kedua, peramalan dan keperluan atau syarat dasar SDM. Yang ketiga, menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya. Kemudian yang keempat, menentukan kebutuhan utama SDM. Dan yang kelima, mengembangkan rencana aktivitas, kegiatan, dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, kemudian aktivitas dalam perencanaan SDM dapat digambarkan dalam 3 jangka, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, kemudian perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek itu dari sampai dengan 1 tahun yang sering disebut sebagai strategi sumber daya manusia. Kemudian untuk perencanaan jangka menengah itu jangka waktu dari 2 atau sampai 3 tahun. Kemudian jangka panjangnya itu lebih dari 3 tahun. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi. Tujuan manpower planning yang pertama adalah organisasional, ditujukan untuk dapat mengenal keberadaan MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Kedua, ada fungsional, ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, ada personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Lalu, fungsi perencanaan SDM. Yang pertama, ada employment atau staffing. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Yang kedua, ada performer evaluation. Penilaian kinerja dalam daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Yang ketiga, ada compensation.
Dalam hal kompensasi atau reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Yang keempat ada training dan development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya. Lalu ada safety and health. Sebelumnya ada employee relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melaksanakan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Lalu ada safety and health. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir ada personal research, yaitu dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap manusia individu perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu tahapan-tahapan dari manpower planning. Nah, proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan memahami visi, misi, tujuan, strategi, dan struktur dari organisasi pendidikan terlebih dahulu, serta mengkaji keadaan sumber daya manusia yang ada saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian, ada 8 tahapan membuat perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Yang pertama itu, penetapan tujuan manpower planning pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan organisasi. Manpower planning tidak berdiri sendiri, sebab kebutuhan sumber daya manusia muncul karena adanya rencana bisnis perusahaan. Dengan demikian, tujuan manpower planning menyesuaikan dan searah dengan rencana perusahaan. Kemudian yang kedua, pemetaan sumber daya manusia perusahaan. Tahapan ini adalah tersedianya tenaga kerja yang telah dimiliki perusahaan dengan menganalisis data demografi jumlah sebasia atau menyangkut pensiun, peran dan jabatan, serta upah atau gaji. Analisis juga termasuk metrik tenaga kerja seperti kinerja, produktivitas, turnover, dan retensi karyawan. Kemudian yang ketiga, perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Menghitung kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode trend rasio, regresi, DLP, studi kerja, keputusan manajerial, dan lainnya. Metode ini memberikan hasil berupa prediksi atau perkiraan kebutuhan tenaga kerja baru. Kemudian yang keempat itu ada penetapan perencanaan ketenaga kerjaan. Setiap departemen menyetujui pekerja. HR menetapkan rencana 1 tahun ke depan, termasuk menyusun biaya rekrutmen dan biaya gaji dengan mempertimbangkan kenaikan upah setiap tahun. Kemudian tahapan yang kelima, rekrutmen dan hiring. HR menentukan metode rekrutmen yang paling tepat dengan melihat sejumlah faktor seperti jenis pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Kemudian tahapan yang keenam, menganalisis kesenjangan keterampilan. Setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi, HR melakukan monitoring sejauh mana keterampilan yang dikuasai setiap karyawan membantu mereka dalam menjalankan peran. HR mengidentifikasi kesenjangan keterampilan antara karyawan yang menonjol dengan karyawan yang kurang terampil, kemudian memberikan pelatihan. Kemudian tahapan yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ditujukan untuk menjembatani kesenjangan skill antara karyawan serta memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan baru. Kemudian tahapan yang terakhir, yang ke-8, evaluasi. HR mengevaluasi manpower planning, apa saja yang berjalan sesuai rencana dan apa yang tidak. Evaluasi yang paling
penting adalah apakah pelaksanaan rencana tenaga kerja tersebut membantu pencapaian rencana bisnis perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hilman. Faktor eksternal. Persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar, tenaga kerja, serta tren kondisi kependudukan, sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas. Nah, jadi di sini kita bisa garis bawahi penyedia tenaga kerja dengan perusahaan menjalin kerjasama. Ada pula faktor internal, yang mana faktor internal ini menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerja yang akan datang. Rencana strategik dan rencana operasional taktik, rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa sumber daya manusia yang relevan, kompetitif. Maksudnya, suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya hingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Dalam kita menjalankan sebuah organisasi ini atau sebuah perencanaan, pasti ada yang namanya hambatan. Yang mana hambatan-hambatan ini kita bisa minimalisir. Nah, di sini Stoner James pernah berkata, ada dua jenis hambatan utama terhadap pengembangan rencana yang efektif. Yang pertama adalah perlawanan internal para calon perencana terhadap penetapan sasaran dan penyusunan rencana untuk mencapainya. Yang kedua yaitu adalah terdapat di luar perencanaan, yaitu keengganan dan menolak rencana yang membawa perubahan dalam organisasi. Dan di sini pula ada cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Yang kedua adalah memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya sehingga mereka dapat memahami perlunya perubahan, manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif, suatu track record yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat rencana tersebut. Para pembuat rencana serta menyebabkan rencana baru tersebut diterima. Yang terakhir adalah menyadari dampak perubahan-perubahan yang didiskusikan terhadap para anggota organisasi atau karyawan perusahaan dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Sekian dari kami tentang perencanaan manpower planning ini. Mohon maaf pasti banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.